Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asdaqul hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas limpahan rahmat Allah kepada kita. Pada pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 47 surah Al-Maidah, tema kita kajian malam tadi, wa man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ayat itu banyak, wa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum lagi 44. Kemudian siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu bisa tergolong dalam golongan kafir, zalim, munafik, dan yang kita bicarakan adalah fasik. Allah menyampaikan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. Sempat kita membahas tentang fasik itu, kajian kita malam tadi sampai sholat isya. Apa fasik itu? Sering kita menyebutkan, sering kita mendengar. Padahal kalimat fasik adalah kalimat yang Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran dengan tanda-tanda kefasikan. Ngeri pada saat Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, apaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, dalam surah As-Sajdah ayat 18-20. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Allah sendiri yang menjawab, la yastaun, kata Allah, kada sama. Allah bertanya, Allah jawab, samakah yang beriman dengan yang fasik? Tidak sama. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan yang beriman itu kayak apa, yang fasik itu kayak apa. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan Allah tempatkan di dalam jannatul ma'wa, kekal di dalam surga itu. Wa ammal ladzina fasaku, adapun yang namanya orang fasik, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar, maka tempatnya neraka. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha
wa qila lahum dzuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang fasik itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian manakala dia berusaha untuk kabur, berusaha untuk keluar dari neraka. Neraka ini kan tahanan dan lawan siksa-siksanya. Kadang-kadang betahnya. Jangan pun tahanan lawan siksa-siksanya, tahanan di dunia aja banyak yang kabur. Di neraka pun orang fasik ini berusaha kabur. Pama'wahum nar kullama aradu ay yakhruju minha. Manakala dia berusaha untuk keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke neraka. Kadang-kadang kawa kaburnya karena penjaganya kadang-kawa main mata. Jadi tetap masuk, penjaganya siapa di neraka itu? Malaikat. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di dalam neraka itu ada malaikat yang ganas dan bengis, kemudian melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah kepada malaikat penjaga neraka? Menyiksa. Ada orang yang berusaha kabur, dikembalikan lagi ke neraka. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka orang fasik, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan ini azab Allah, neraka. Dulu kamu dustakan. Kalau melihat ayat ini, orang fasik tuh orang yang mendustakan Al-Qur'an. Ini berat kan kedudukan fasiknya. Sekalipun fasik itu ada beberapa macam, tapi jangan dianggap juga enteng. Karena ijma ahlul ilmi, ijma para ulama salafus salih, la tuqbalu syahadatul fasik. Apabila datang orang fasik bersaksi, maka persaksiannya jangan diterima. Hati-hati hendak menikahkan anak. Tapi pengulu pintar, kepala KUA cerdas. Ujar sidin, Haji Pulan lawan Haji Pulan saksi tercatat. Semasjidan nih jadi saksi. Selamatan sudah. Nang nikah pina bababisikan itu nang kada selamat. Artinya saksi dua ikung pas nang ditunjuk fasik, maka nikahnya tidak sah. Para ulama sependapat persaksian orang fasik jangan diterima. Siapa gerang orang fasik itu? Al-fasik wal khariju minat ta'ah min ta'atillah wa rasuluh. Orang fasik itu kata Syekh Utsaimin, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Penjelasan yang tidak sulit kita pahami. Siapa orang yang keluar pada taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nyaman aja memilih. Ujar Allah salat subuhan padanya guringan, ini termasuk sudah keluar pada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, al-fasikul fajir. Fasik itu al-fajir, pendosa. Fasik itu dosa. Alladzi la yatawarra'u an irtikabil mubiqat ay muhlikat. Yaitu orang yang tidak keraguan, tidak ragu dalam melakukan al-mubiqat. Mubiqat itu dosa yang mencelakakan. Al-mubiqat kata Imam Nawawi al-muhlikat, dosanya yang mencelakakan. Al-mubiqat ini pernah Rasul pakai dalam sebuah hadis yang sahih dengan
kalimat apa? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi 7 macam yang mencelakakan. Sab'amuz bimubiqatil iman. 7 yang mencelakakan iman. Al-mubiqat, al-muhlikat. Al-muhlikat. Orang fasik adalah orang yang jahat, yang tidak pernah ragu dengan kemaksiatan tapi tetap digawi. Tidak pernah ragu dengan kekejian, tetap digawi. 2 macam yang kita angkat malam tadi di Masjid Al-Khairat. Siapa orang fasik yang pertama? Yang pertama Allah sampaikan dalam surah Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan satu berita, maka fatabayyanu, cek dulu beritanya. Karena pembawa berita orang yang sejenis ini kadangkala langsung ditaguk, apalagi disebarkan, disebarkan. Dicek, tabayun. Tabayun itu artinya cari kebenaran berita itu benar atau tidak. Apalagi berita itu merugikan kepada orang lain. Kenapa jadi disuruh dicek? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menimpakan sesuatu kepada musibah kepada orang lain karena ketidaktelitian, kata Allah. Kau tidak teliti dengan berita itu. Setelah kau terima, di-share ke seluruh grup. Grup men-share lagi ke grup yang lain. Maka dalam beberapa hitungan detik, berjuta-juta orang yang membaca berita yang tidak akurat itu. Padahal pembawanya tadi siapa? Pembawanya orang fasik. Agar kamu tidak timpakan musibah kepada orang lain. Musibah orang lain itu apa? Suatu berita yang tidak benar dialamatkan kepada seseorang. Karena apa? Karena kebodohan, karena ketidakmengertian, karena kada mau mencek. Allah Ta'ala menyuruh apabila berita itu datang, dicek. Artinya ayat ini yang suka membawa berita-berita yang apa tuh istilah media telah hoak, ya, maaf, yang suka bawa berita hoak itu orang fasik, orang yang persaksiannya diragukan. Jangan langsung kita terima. Kalau langsung kita terima, kita akan menghukumkan kepada orang lain sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Umpama benar terjadi juga, harus dipertimbangkan. Kalau disebarkannya banyak untungnya kah, banyak ruginya kah. Benar pun kemudian disebarkan, diberitakan kepada orang lain, apa namanya? Ghibah. Apalagi tidak benar. Tidak benar itu artinya fitnah. Bapak-bapak, apapun yang bersumber daripada orang fasik adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Karena wayah ini beda lawan bahari. Bahari itu bisik-bisik tetangga, berita hoak, pesertanya paling banyak 10. Bisa bertigaan aja, berlimaan sambil berkokutuan, bisik-bisik beritanya, ay kurang aja nang deh baca. Paling banyak pesertanya 10. Hari ini pesertanya berjuta-juta. Hanya dengan kelancangan kita, tanpa tabayun, kita cek, kita share berita itu. Artinya berantailah dosa ini, berantailah kemaksiatan ini. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah,
Kalau kita boleh hubungkan dengan satu hadis, pada saat Nabi ditanya tentang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan manusia itu dimasukkan ke dalam neraka? Maka Nabi mengatakan, al-famu wal faraju. Karena manusia itu kadang mampu menjaga mulut dan kadang mampu menjaga faraj. Mulutnya kadang dijaga, kemaluan kadang dijaga. Dua anggota tubuh ni gagah banar, Pak. Lamun kada dijaga, dan akan berdampak menjadikan pelakunya diseret ke neraka. Inna fil jannati ghurafa, di surga itu ada satu kamar yang sangat indah sekali. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Tampak indahnya dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Sahabat tertarik itu, yang dari Yaman itu, Abu Malik al-As'ari. Ya Rasulullah, liman huwa? Liman dia ya Rasulullah? Siapa yang mendapatkan indahnya surga itu, hai Rasul? Apa yang Nabi katakan? Apakah Nabi menyebutkan orang yang menjaga sholat? Apakah Nabi menyebutkan orang yang menjaga puasa? Tidak. Sekalipun sholat dan puasa ibadah yang tidak diragukan kebaikannya. Tapi kata Nabi, ranking pertama orang yang menikmati indahnya surga itu, liman atau bal kalam, pada saat dia mampu menjaga tutur kata, pada saat dia mampu menjaga kalamnya. Coba lihat Pak, urutan keduanya apa? Ut'imat ta'am, orang yang suka berbagi. Jangan pernah pian kira berbagi itu gada ganal pahalanya. Berbagi kepada sesama itu perintah agama. Tapi apa artinya berbagi pada saat kalamnya tidak dijaga? Apa yang dia berikan hancur, musnah. Apa urutan ketiga yang akan menempati surga itu? Salat malam di tengah manusia tertidur pulas. Di dalam surah Al-Furqan Allah menyebutkan orang yang salat malam ini orang yang mendapat akuan dari Allah sebagai ibadur rahman, sebagai hamba Allah yang maha pengasih. Tapi apa artinya sholat malam setiap malam, manakala besok siang hari orang tidak aman daripada ucapan-ucapan itu? Sehingga dalam hadis ini Nabi menempatkan orang yang akan menikmati indahnya kamar di surga, orang yang jaga mulutnya dari ucapan yang tidak baik. Lamun kada kawa bapanderi enggak kada baik, pendernya lebih baik diam. Itu hadis Nabi. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang ingin beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam. Bismillah. Siapa lagi yang Allah golongkan fasik? Al-An'am 121, Pak. Wala ta'kulu ma lam yazkurismullahi alaihi wa innahu lapiskun. Dan jangan engkau memakan makanan hewan daging yang menyembelihnya tanpa menyebut nama Allah. Jika kamu memakannya, maka itu adalah perbuatan kefasikan. Kayak enteng beritanya, tapi hukumannya berat. Jangan memakan makanan yang yakin disembelih bukan atas nama Allah Ta'ala. Insya Allah ulun yakin Idul Adha berataan beres tentang penyembelihan. Karena takmir pengurus korban pasti dipilihnya nang tukang sembelih tuh. Orang yang mengerti tentang penyembelihan. Apalagi tukang sembelih tuh kemana-mana membawa kepalanya.
bukan kepala sapinya. Kepala sidin seorang, mungkin ada di bawah sidin. Kepala sidin sedikit-dikit supaya jangan tegang tuh Pak. Jangan dimakan daging yang halal kecuali disembelih apabila menyembelihnya tidak menyebutkan nama Allah. Ulama sepakat bismillah itu wajib dan Allahu Akbar itu adalah sunnah. Bismillahi Allahu Akbar lengkap wajib dan sunnah. Musim ibadah kurban sebentar lagi kan, insyaallah besok, hari ini hari ke-29 bulan Syawal ya, hari ke-29, kadalawas lagi masuk Zulkaidah sebulan, kemudian 10 hari Zulhijjah. Di mana-mana masjid sudah disampaikan akan mengadakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah itu kita lakukan. Karena kurbannya satu ibadah yang tertinggi nilainya pada hari itu. Nominal sama. Beisian duit 20 juta, yang 20 juta pertama tukarkan ke sapi, 10 Zulhijjah, yang 20 juta yang lainnya diberikan lawan tetangga. Nang mana? Nang ganal pahalanya. Dipotongkan ke hewan kurban pada hari kurban. Karena ibadah kurban itu ditentukan harinya. Kalau sedekah siang, malam, bulan apa aja kan ditentukan harinya. Sehingga ibadah kurban itu adalah hari yang tertinggi pada hari itu. Walal jihad, kata Nabi, sekalipun dengan jihad menyeimbangi, setara. Maka orang yang paham agama dan dananya ada tidak pernah melalaikan. Ada juga nang dananya ada tapi kada paham agama. Kada pahamnya apa? Diajaknya, oh kami sudah 2 tahun nang lewat. Dikiranya besok kurban tuh sekali seumur hidup. Nang sekali seumur hidup tuh akikah, bukan kurban, akikah. Itu pun jika orang tua kita waktu itu mampu. Mun orang tua kita kada mampu, selesai. Tahu tangkah kita, kada ada satu pendapat pun nang mengatakan kita tuh harus tahu tang dengan akikah. Itu tugas orang tua. Oh tapi kan ada hadis yang perlu diperhatikan. Apa hadisnya? Murtahinun bi akikah, tergadai dengan akikah. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikah. Tergadai itu yang mampu. Namun yang kada mampu, apanya yang tergadai? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketakwaan itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu. Karena berkurban ini memerlukan dana, maka di situ ada kemampuan atau tidak. Tapi ada juga penderan pinggiran, sepeda motor di rumah 5 buah, kada kawa berkorban, ujar pulang nela. Bujur jawab, tapi dijawabnya pulang, kalimanya tuh kredit jarinya. Tapi ini motivasi sampai Imam Syafi'i membenarkan pinjam berkorban tuh. Pinjam. Jadi minjam duit gesan berkorban, tapi minjam tuh ada nang pacangan dibayarkan. Itu dibolehkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa kita berbicara sampai ke korban? Karena hati-hati dalam penyembelihan. Penyembelihan harus diatur dengan kaidah dan hukum. Terutama Nabi melarang menyembelih hewan kurban di depan hewan yang belum disembelih. Artinya menempatkan hewan dan tempat penyembelihan ini harus berjarak. Nang 20 ini menyaksikan nang saikung digantak, kada boleh sama sekali. Kada boleh. Di tempat nang jauh, kada ada tempat nang jauh, biar kada tempat nang jauh. Ini bubuhan nang belum disembelih didindingi lawan terpal, biar aja sebelah tuh masih sembelihan.
Jangan di hadapannya. Jangan di hadapannya. Saking menjaganya perasaan kehewanan, kada manusia kada. Bapak-bapak, kalau kada salah, ulun juga ada melihat berita di televisi itu, ada seekor kambing yang keperluan dananya pemiliknya dijual di waktu hendak hari ibadah kurban. Begitu dinaikkan ke atas mobil angkutan, kambingnya kuriak-kuriak, air matanya meleleh, terpaksa nang ampunnya menangis juga melihat. Artinya nang bangaran mati tuh kambing aja kan takutan juga matinya. Takutan juga matinya. Ada adab yang juga sering kada kita perhatikan dalam ibadah kurban itu. Menajamkan pisau di hadapan hewan kurban. Nah, masah parang ini di hadapannya. Banyak sudah tajam, hanya hadangilah giliran. Harapnya jaga. Ini aturan agama kita, aturan Islam yang seperti itu. Lamunnya ibadah kurban, insya Allah sembelihannya sesuai syariat, karena yang menyembelihnya mengerti. Pertanyaan kita, ada hewan yang tidak halal dimakan tanpa sembelih selain daripada ibadah kurban. Pian benguan ayam banyak, pian benguan itik banyak, catok kepalanya dimasak kada halal. Lamun kada disembelih. Nah, nang kecil-kecil ini yang diperhatikan. Ayam itik nang kita sembelih tuh bujur-bujur matinya karena sembelih. Itu. Bujur-bujur karena sembelih. Imbah disembelih andak dihiga tindihilon batu umpamanya, itu mati ketindihan batu. Atau umpah disembelih disalamakan di dalam banyu, matilah mas. Jadi kehalalan ini diperhatikan sekalipun. Pada saat seorang bertanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah tentang bagaimana kita membeli bebek, ayam nang sudah siap saji, dibawa bulik tinggal dipotong-potong atau minta potongakan di situ, disembelih berdahulu. Kita kada tahu orang menyembelihnya tuh kayak apa. Indah jawaban Syekh Utsaimin, kata beliau, halal pada saat menjualnya itu di pasar yang di tengah komunitas umat Islam. Umat Islam nang berjualnya, artinya percayakanlah bahwa dia telah menyembelih sudah sesuai dengan syariat. Amunnya pian ragu, kayak itu kami menukar nang hidup aja, kada payu ayam di pasar. Boleh asal yang menjualnya muslim, dia yang bertanggung jawab. Jemaah, apabila dilanggar, ini ada lapis kun, bahagian daripada kefasikan. Maka itu tadi, kalau berbicara tentang fasik apa? La tuqbalu syahadatul fasik. Jangan diterima persaksian orang yang fasik. Di dalam Al-Quran disebutkan lagi orang fasik itu apa? Orang yang lupa diri. Sehingga Allah lupa kepada Allah, Allah lupakan dia kepada dirinya sendiri. Amun sudah orang lupa diri, kada tahu lagi bujur dan kada bujur. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan jangan engkau seperti orang yang lupa kepada Allah, maka Allah melupakan dia terhadap dirinya sendiri. Kayak apa bentuk orang yang lupa terhadap diri sendiri? Dirinya aja dizoliminya, dirinya aja dihukumnya, dizoliminya. Kayak apa orang yang menghukum diri sendiri? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang yang berbuat perbuatan yang keji,
dan orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Pelaku kemaksiatan, Pak. Pelaku kemaksiatan adalah orang yang menghukum dirinya sendiri karena tidak pernah kemaksiatan yang kita lakukan. Azabnya wewenang lain kada pernah. Allah menyatakan dalam surah Al-Adiyat, kalau kada Al-Zilzal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal satu zarrah setimbang benda yang kecil kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan itu. Jika keburukan, keburukan juga yang didapatnya. Maka Al-Quran berulang-ulang mengatakan orang yang menzolimi diri sendiri itu adalah orang yang berbuat maksiat. Ujar Allah dalam surah Al-Hasr ayat 19, ini potongan orang yang fasik seperti ini. Fasik seperti ini. Sama dengan apa yang dikatakan oleh ijma' para ulama tadi, huwal khariju min ta'atillah wa rasulih. Orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Banyak kayak lagi. Pukul 6 lewat sedikit lah. Cukup dulu Pak apa yang dapat disampaikan pagi ini. Pagi ini apabila ada kalalawasan nang menyampaikan firman ngantuk juga nang mendengar ngantuk. Apabila ada tuh lo ribut aja nang sekop tuh. Mari kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.